Sudah sering disebut bahwa manusia itu makhluk sosial. Adakah manusia yang bisa hidup sendirian sepanjang hidupnya? Apakah ada manusia yang tak butuh orang lain sepanjang hidupnya? Banyak ahli psikologi menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia bahkan dikatakan tak akan bisa bahagia jika hidup sendirian. Adapun manusia yang egois, itu bukan kondisi yang bahagia. Justru itu adalah upaya halusinasi yang mengira dengan bersikap egois maka akan mendapatkan kesenangan, lalu dengan kesenangan itu merasa dirinya akan bahagia. Tetapi ternyata tidak demikian. Orang egois yang merasakan kejenuhan dan sebuah kekurangan dalam hidupnya justru akan menyeretnya ke sebuah tindakan fatal, yaitu bunuh diri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, karena jenuh dan merasa tak bahagia akhirnya melampiaskannya ke narkoba, kemudian overdosis atau sakau lalu keok, dan mampus. Semua orang butuh teman. Dan sesungguhnya setiap manusia adalah soulmate bagi manusia lain. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu Nabi Adam atau Bani Adam. Maka dengan demikian semua manusia sejatinya adalah bersaudara. Manusia itu terdiri dari dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi sunnatullah bahwa apa yang tercipta ini adalah berpasang-pasangan. Ada siang dan ada malam, ada langit dan ada bumi, ada panas dan ada dingin, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, laki-laki memiliki kecenderungan kepada perempuan, maka karena itulah ada yang kita sebut pernikahan. Terkhusus perempuan, ia bukan hanya termasuk saudara dalam kemanusiaan, tetapi juga punya daya tarik yang sudah secara defaultnya seperti itu, atau telah Tuhan ciptakan sudah sedemikian rupa adanya. Perempuan tidak lepas dari yang namanya kecantikan. Inilah yang membuat pria tertarik kepada wanita. Kemudian, disebutkan bahwa laki-laki itu cenderung lebih menggunakan rasio, sedangkan perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan. Apalagi berbicara soal fisik, perempuan sebagai pelengkap apa yang tidak ada pada laki-laki, demikian pula sebaliknya. Dan karena itulah sejatinya pria dan wanita adalah sejodoh dalam perkawinan atau pernikahan. Maka kerinduan khusus antara laki-laki dan perempuan selalu ada dorongan. Kita bahkan bisa mengatakan bahwa setiap manusia, selain soulmate bagi manusia yang lain adalah soulmate bagi setiap unsur dari alam semesta selebihnya. Sesungguhnya alam semesta ini adalah saudara manusia. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya semua unsur alam semesta ini berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Iya, Tuhan. Hal ini sangat menarik direnungkan, bahkan orang yang mengaku ateis pun wajib merenungi hal ini tanpa perlu berkoar-koar. Renungan itu lebih intens berkomunikasi dengan kesejatian daripada berkoar-koar untuk mencari bukti keberadaan Tuhan itu. Dan ketahuilah, bahwa manusia dan alam semesta adalah pengejawantahan dari sumber tunggal itu atau Tuhan. Bahkan sesungguhnya manusia adalah jagat kecil, atau disebut mikrokosmos, dan alam semesta adalah jagat besar, atau makrokosmos. Jadi blueprint atau cetak biru manusia itu sama dengan cetak biru alam. Dan itulah sebabnya kenapa manusia selalu rindu untuk kembali ke alam, kapanpun dan dimanapun, atau dari kelompok manapun. Manusia selalu rindu untuk kembali ke alam. Jadi dari rangkaian narasi ini, maka soulmate sejati manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena sesungguhnya manusia punya Tuhan atau dari Tuhan, dan juga kembali kepada Tuhan. Maka tepat sekali ada ayat yang berbunyi, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan demikian, meskipun manusia tetap butuh manusia lain, baik itu laki-laki yang membutuhkan perempuan ataupun sebaliknya, dan pada puncaknya kebutuhan sosial manusia itu hanya bisa tergenapi secara sempurna jika manusia akrab dengan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.